Terus mertua gue bilang, lo nggak boleh balik, lo harus tinggal di sini. Lah kok gitu bu? Gue di sini nggak punya power bu, gue nggak punya kekuatan, gue nggak punya kerja, gue mau dagang nggak punya modal. 4 bulanan, sebulan 500.000. Sisanya gue beli borongan, gue pajang lagi di lapak gue, beli borongan kali 2.000, gue jual 5.000-an. Gitu. Terus gue pindah ke Gede Bage tapi masih tenda biru. Gue bawa uang sekitar 14 juta. Dari proses yang tadi gue bawa uang 14 juta, gue masih ngontrak toko, tapi gue udah bisa beli bal, buka bal. Dari gue buka bal, terus gue punya uang lebih nih, ya kan? Uang masih berlebih, toko gue udah penuh karena gue udah bisa buka bal kan, uang juga masih ada. Terus karena gue pengalaman di pasar, nggak selamanya bal ini selalu ready. Daripada gue nyimpan uang, mending gue beliin stok bal selagi ready. Selagi uang gue masih ada dan barangnya ready, gue beli. sisa uang 200 untuk pulang, minta restu. Akhirnya pulang lagi Om ke Bandung. Pulang lagi. Nah, gue nyampe Bandung kan, ya dengan uang pas-pasan lah ceritanya. Kan gue memang udah nggak punya uang lagi kan, karena uang 200.000 itu harus cukup untuk PP Bandung, Pagar Alam Bandung gitu. Di sini mulai keluar, gue bilang akal picik, bisa dibilang akal picik ya. Apa tuh akal picik? Akal picik. Gue nyampe di rumah mertua, gue tuh kerjaan gue tidur, makan, tidur, makan. Itu berbulan-bulan gue begitu. Karena gue bangun, gue sengajain bangun siang, jam 11, jam 12 siang gue baru bangun tidur. Yang pertama, alasan gue begitu, karena gue udah nggak pengen di Bandung. Oh, apa ya? Kayak Biar mertua gue nih benci gitu. Biar nggak suka nih gitu kan? Iya. Akhirnya keluar omongan yang tidak baik, disitulah alasan gue mau balik ke Palembang. Itu kan, gue tidur makan aja kerjaan gue. Akhirnya memang keluar omongan dari mertua. Kira ini juga nih ngeliatnya nih ya. Dan gue pengen lihat respon mertua gue gimana. Akhirnya mertua gue ngomong gini, itu pun gak langsung ke gue, melalui istri. Istri sampaikan ke saya. Beliau bilang, mama nggak masalah, si Adon tuh nggak kerja, mau makan, mau tidur, mau kopi, mau rokok, selama ini mama kasih, gitu. Selama ini mama kasih. Tapi yang mama pengen satu, minta sama si Adon itu, kalau bisa bangunnya pagi, karena nggak enak dengar omongan tetangga, katanya. Wih, gua mikir di sini. Sebenarnya jawaban yang gua inginkan bukan ini. Gua pengen jawaban reaksi mereka itu. Tuh kan gua bilangin, ngapain lo nikah sama orang yang nggak jelas atau gimana, minimal caci maki gua lah. Dan di situ gua bisa berontak. Gua bisa berontak, ngapain juga lo nyuruh gua di sini? Bukan gua dari awal gua udah bilang bahwa gua nggak punya kerjaan di sini. Kerja gua di Palembang. Lu maksain gua. Nah sekarang gua nggak kerja, lu marah-marah. Nah yang pengen gua cari jawaban dari mereka itu reaksi mereka itu. Ternyata reaksi mereka, mertua gua bilang, mama tuh nggak masalah, si Adon itu nggak kerja. Mama juga masih sanggup. Kalau hanya untuk ngasih makan, rokok, jajan kalian, mama masih sanggup. Mama juga masih punya kerja. Tapi yang mama minta, tolong bilang sama Adon tuh bangun pagi, biar nggak malu sama tetangga. Wah, kok jawabannya begini? Gue bilang, reaksinya gue pusing juga kan. Gue tuh memang disengaja gitu. Tapi gue nggak habis akal sampai situ. Kan? Jadi gimana tuh?
Oh gitu jawaban makmu, ibumu gitu, mamamu gitu, gue bilang. Oke, gue bilang, kalau gitu. Gue bilang, Mah, gue nih cari-cari alasan sebenarnya. Mama nggak ikhlas ngasih saya makan di sini. Kan gitu. Hah? Kalau nggak ikhlas kenapa nggak dari awal ngomong? Kan gue bilang juga gue udah nggak mau tinggal di sini. Gue mau balik ke Palembang. Gue kerja gue di Palembang bukan di sini. Enggak, mama bukan nggak ikhlas. Mama ikhlas. Tapi mama tuh pengennya kalian itu bangunnya pagi. Jangan bangun siang, nggak enak sama tetangga gitu. Ya di sini gue udah mikir. Wah ini. Yang kedua gue mikir. Mertua gua nih benci nggak sih sama gua gitu, masih benci nggak, sebenci apa sih mertua sama gua yang dulunya nggak suka, nggak mau nerima kan gitu ya, nggak merestuin kalau gua hubungan sama anaknya. Sekarang gimana nih reaksi dia, ditambahi lagi dengan kelakuan gua yang nggak mau kerja, bangun siang kan gitu. Ternyata reaksi beliau tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Akhirnya di situ saya lah yang kalah. Apapun ceritanya, kita itu tetap akan kalah dengan orang yang baik. Betul. Kan gitu kan? Apapun ceritanya. Mau dirangkai kayak gimana? Iya. Kita sama orang yang tenaganya kuat, kumisnya kumis kawat, kita belum tentu kalah. Tapi kalau dengan kebaikan orang pasti kita akan kalah. Betul. Di situ yang bisa saya petik hikmahnya kan. Akhirnya saya lemah. Bu, saya mohon maaf. Sebenarnya di sini kesalahan saya. Saya bukannya nggak mau kerja, bukannya nggak bisa cari kerja. Selama ini saya orangnya pekerja. Tapi di sini saya ini cari-cari masalah supaya saya bisa pulang lagi ke Palembang. Akhirnya jujur nih. Jujur, saya minta maaf sama ibu. Dan mulai detik ini, Bu, mulai detik ini. Hari ini saya akan cari kerja. Ya kan? Hari itu saya cari kerja, keluar saya pergi ke kebun kelapa, tempat teman-teman gua yang dagang barang bekas ini tadi. Nah, disinilah berawal cerita dagangan ini. Sebenarnya. Gua cari kerja, ketemu sama teman-teman. Temen gua bilang, dari mana aja lu? Gua pulang ke Palembang. Gua udah nikah, lah lu nggak ngundang-undang. Gimana gua ngundang, gua nikahnya juga di Palembang. Ya singkat cerita gitulah ya. Lu ada kerja nggak? Nah ini makanya gua nyamperin lo pada, gua pengen cari kerja. Lo bisa bantu nggak? Gua kerja sama lu. Ya udah kalau lu mau kerja, lu ikut gua kerja. Kan gua udah punya ilmunya dagang. Jadi gua udah nggak bingung lagi. Dan di kebun kelapa udah nggak pasang tenda lagi. Cuman keluar karung, masuk karung barang. Oh gitu. Udah nggak sistem pakai tenda gitu. Nggak pakai tenda karena tempatnya nggak pakai rolling, artinya barang dikarungin, simpan gudang. Besok ada lagi kuli yang nganterin ke kios masing-masing, kita pajang lagi. Udah berkurang lah. Jadi gua dagang. Ikut mereka, gua juga dikasih uang lebih, kasih nih lo ikut arisan kasih 5.000. Ini bukan gaji lo ya. Karena lo udah punya istri, kata temen gua kasih ini di luar gaji lo. Gua ikutin arisan deh, goceng-goceng sehari. Lo dapat 1 juta. 20 orang itu. Lo dapat 1 juta. Nanti buat lo semua, kata temen gua. Karena lo udah punya istri, beda lagi bro, katanya kan. Nah, di luar gaji nih, gua ikut ini kerja. Masih ikut temen ya? Masih ikut. Karena gua nggak punya modal kan. Ikut kerja. Akhirnya gua kalau kayak gini mulu, gua nih bakal punya anak. Kan gini, ikut orang kerja terus, kapan gua bisa suksesnya nih? Kalau gua nggak mandiri, gua mikir, gua punya harta nggak? Oh, gua punya rumah peninggalan ibu. Dapat arisan, gua balik lagi ke Palembang, ya kan? Rencana gua mau gadein tuh rumah biar hasil gadaian buat modal. Mau berdikari nih. Ya, balik. Tapi kan mau gadein rumah juga, suratnya nggak di gua. Surat dibawa bapak.
Surat rumah. Surat di bawah bapak. Gue cari lagi alamat bapak nih. Ketemu. Pak, gue bilang gue nggak minta warisan sama bapak, gue juga udah nikah, gini ceritanya. Maaf, saya nggak ngundang bapak karena saat itu waktunya memang mendesak, saya bilang kan. Karena laki-laki kan nggak perlu wali gitu kan. Betul. Jadi, masih bisa. Jadi tujuan saya kesini hanya minta satu pak, saya bilang. Apa tuh, kata bapak. Gua minta surat rumah peninggalan ibu yang di kampung. Dan saya dengar surat rumah ini ada di bapak. Dan bapak pun nggak menghalangin. Oh iya, memang bapak udah lama pengen ngasih surat rumah ini ke kamu. Tapi mungkin inilah waktu tertepatnya. Karena waktu itu kalau bapak kasih waktu umurmu masih kecil, takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berarti emang udah niat mau ngasih. Mau dikasih itu sama bapak. Nah sekarang memang udah waktunya. Ini surat rumahmu, ini memang hasil dari ibu dan bapakmu, ini memang hak kamu. Tapi kata bapak, jangan kamu lupakan adikmu dibagi ya. Kalaupun nanti rumah ini kamu mau jual, niatnya memang mau dijual atau digimanain. Saya bilang, enggak pak, pengen digadain aja buat modal kerja saya. Emang kamu kerja apa? Dagang pak. Di mana? Di Bandung. Gue ceritain lah. Oh gitu, ya udah bapak cuma bisa bantu doa aja. Ya, akhirnya surat rumah itu di tangan saya balik lagi ke Palembang, ke kampung dari Bengkulu. Saya coba tawarkan ini surat rumah mau digadaikan. Saya gadain kan pengennya ke keluarga gitu. Iya, biar dekat lah ya. Ada salah satu keluarga dari ibu yang memang orangnya agak berada gitu, karena berada lah gitu, karena kepala sekolah gitu kan. Digadaikan dan ini nggak diterima. Dia bilang dia nggak punya duit. Nah ya udah, saya udah mentok nih karena saya udah punya tanggungan, punya bini. Akhirnya surat rumah ini mau saya jual aja. Masih ke ibu yang tadi nih? Enggak, ke orang lain. Karena mereka kan untuk menerima gadaiannya saja udah nggak bisa ya? Padahal saya tuh hanya minta 5 juta loh gadaiannya buat modal. Mereka nggak ada duit katanya, akhirnya gua tawarkan ke orang lain. Di saat rumah itu kalau dibilang rumah sekarang itu mungkin harganya udah mungkin nyampai 500 juta, 600 juta lah ya. Namanya rumah di kampung dengan halaman begitu luas, di tepi jalan raya gitu kan, itu udah sangat high quality gitu. Nilai jualnya juga tinggi. Dan saat itu udah yang ada berani beli 35 juta waktu itu. Wah udah tinggi itu 35 juta. Di saat ada yang mau beli 35 juta, negosiasi udah jadi, ternyata saudara pada nggak setuju. Jangan lo jual rumah ini. Kalau lo mau jual, kami nggak terima, kata adik-adik, ibu, bapak gitu kan. Adik-adik ibu, kakak-kakak ibu gitu. Jadi gimana? Lu kalau mau jual ke saudara lu aja. Akhirnya yang beli, dan anehnya yang beli ini saudara ibu yang saya tadi minta pinjam uangnya. Yang gitu. mau digadai itu? Entah mereka dapat dari uang dari mana saya nggak tahu. Entah mungkin mereka pinjam atau gimana kan. Dibelilah. Beliau bilang, oke, saya beli. Tapi lu harus ingat, lu masih punya punya adik yang berhak mendapat warisan dari orang tua lu. Oke, gue bilang, gue nggak masalah. Kalau itu gue juga nggak maruk. Gue hanya butuh modal di sini. Ini aja. Ini rumah udah ditawar 35 juta. Sekarang saya minta uang 15 juta saja. Sisanya buat adik saya. Beserta isi-isinya. Jadi, ya oke deal. Artinya gua nggak akan ngasih adik lagi ya. Karena jatah adik udah di rumah ini. Ya karena rumah ini pun sejatinya kami belikan buat adikmu, katanya. Kayak begitu bahasanya? Iya, sejatinya buat adikmu. Oke, artinya rumah ini buat adik saya ya. Dan saya hanya minta uang 15 juta ke adik saya. Rumah ini sepenuhnya hak adik saya. Oke, artinya di situ terjadi kesepakatan jual. Singkat cerita, gue berangkat lagi Bandung.
Nyampe Bandung, pokoknya gua jajan apalah, ngasih keponakan di situ karena gua pegang uang 15 juta, gua bawa uang 14 juta setengah. Nyampe Bandung, uang 15 juta ini. Nah, gua mulai mau cari kontrakan toko nih. Kontrak toko mau beli barang, tapi nggak hari itu juga kan dapat toko kan, nggak ketemu nih, nggak segampang itu kan, nggak hari itu langsung dapat. Kan gue udah biasa nih di pasar Kebon Kelapa nih. Gue lihat anak-anak lagi judi. Judi nggak gede, kuli, gue cepet-cepetan. Lah gue kan gabut, nggak ada kerjaan juga, toko belum dapat gitu kan. Ah, gue judi juga paling habis 20.000 juga. Kalaupun kalah udah enek judi jadi. Gue pikir kan. Ya. Ini gue judi ikut-ikutan situ. Ketanya bro, nah main kan. Lagi asiknya judi. Ada bos bal, temen gua yang biasa, kebetulan bukan temen sih, kenal karena gudang dia itu berhadap-hadapan dengan posisi saya jualan waktu ikut orang dulu gitu. Berhadapan, kayak gini nih, teman gua jualan di situ, gua ikut teman gua, nah ini gudangnya gitu. Terus si teman gua ini bilang, bos bal ini, lu kalau judi begini, kapan lu punya duitnya bro? Katanya. Lo kalau emang suka judi ntar malam lo ikut gua. Si bos bal ini nih ngomong gitu. Gua ikut. Oke. Gua ikut kan? Ini main gede-gede nih ya berarti ya. Pas gua lihat di tempat judi itu, masya Allah, duit, tumpukan duit, banyak bener nih duit. Otak gua udah nggak mikir lagi. Kalau gua ini menang malam ini, gua jadi orang kaya nih, gua mikir kan. Gua judi nih di sini kan. Nggak sampai waktu 1 jam duit 14 juta setengah tuh ludes. Gak nyisa seperak pun. Lo kebayang nggak stresnya gue gimana? Mau pulang bingung ya kan, mau niatnya itu kan buat jualan ya? Yang bikin gue stres banget itu yang pertama, ini uang warisan loh, satu-satunya peninggalan almarhumah ibu. Iya, notabene buat usaha buat ke depan gitu kan. Dan kedua, gua nggak punya apa-apa lagi. Dan yang ketiga, apa kata orang kampung kalau gua ketahuan duit ini habis di meja judi? Kering tuh om ya? Kering banget, nggak ada sisa. Gua mikir di situ, kok gua bisa begini gitu, kok kenapa gua jadi gini gitu kan? Sampai gua mau dikasih uang 100.000 sama yang judi-judi di situ. Nih buat ongkos pulang lo. Enggak, gue bilang kan, gue nggak butuh duit 100.000, minta aja ongkos secukupnya, goceng doang, gue mau pulang ke rumah. Dikasih 100 gue nggak mau, minta goceng doang. Stres kan? Kesel ya? Gue balik ke rumah mikir mulu gini, sampai istri itu bilang, udahlah bang, itu bukan rezeki abang. Yang penting abang banyak bersabar dan akui kesalahan abang, dan abang berjanji nggak bakal judi lagi. Abang kerja lagi. Udah lo banyak omong, banyak bacot. Kan gitu. Pokoknya gua kasar, main tangan, kan gitu sama istri. Tapi alhamdulillah istri sabar banget di situ kan. Nah, sampai malak-malakin orang. Gitu ya. Kalau di cerita sekarang ngebegal lah gitu. Ngebegal ya? Dan duitnya, gua hanya pikiran gua hanya satu. Gua harus judi lagi, dan duit gua harus balik lagi. Gitu aja. Tapi semakin gua kesana, semakin habis tuh duit, semakin gak berkah gitu. Semakin gak jadi. Gua gitu aja, mabok judi perempuan gitu. Dan itu posisi nikah. Nah. Ini aja buat ngebalikin uang yang... Iya, pokoknya gua harus balik lagi nih duit gua nggak mau tahu gimana caranya. Hari ininya duitnya bawa judi lagi, itu lagi. Wah, ini udah nggak bener. Yang benernya, gue bilang, gue bisa dibakar massa ini kalau gue sempat ketahuan. Apesnya ya? Ya, apesnya. Gue bisa dibakar massa, dan ini nggak bener. Istri gue tersiksa, gue main tangan kan. Pulang awalnya kesel ya. Nah, titik bangkitnya
Akhirnya saya mikir, Bu, saya bilang kan, karena gimana gitu kan, mungkin memang udah takdirnya. Bu, saya bilang, boleh nggak kalau saya jual kalung ibu itu? Dan kalung itu bukan hasil pemberian saya, itu pemberian ibunya. Dan itu hanya nilainya waktu itu 3 gram atau berapa, dan harga emas itu apa 60.000 atau berapa waktu itu, gua lupa. Pokoknya gua cuman bawa duit 180.000 jual itu. Terus istri gua bilang, nanya, ini kalung buat apa? Mau saya jual? Buat judi lagi? Enggak, buat modal usaha. Emang cukup? Insya Allah cukup. Benar abang mau usaha? Iya. Dilepas itu kalung, dijual, jadi uang 180.000. Gua mulai dari nol. Ini masa-masa kelam Om Lius udah berarti udah di titik yang udah mulai ada perubahan ya? Mulai ada perubahan. Gua tinggalin yang kelam-kelam itu. Gua jual kalung, gua cari barang borong-borongan lagi yang karungan, harga barang memang udah sampah bagi mereka gitu kan, yang udah nggak bisa ngolahnya. Gua beli 100.000, 50.000 sekarung. Gua mulai lagi yang kotor gua cuci, yang nggak ada kancing gua kancingin kan gitu. Waktu itu kemeja cewek yang hilang kancingnya, gua beli kancing di pasar baru, gua kancingin sama istri, malam-malam nyuci juga bareng sama istri yang kotor-kotor. Gua cari lapak-lapak kosong kan nih. Itu udah pindah ke Tegalega, tapi posisi ya dari Kebun Kelapa ke Tegalega pindah. Nah, ada nih orang-orang yang nggak dagang kan, dulu lapaknya nggak pakai rolling nih. Jadi kalau mereka nggak jualan, gua ngisi lapak itu, gua obral 1.000 gitu. Dan yang pengalaman paling sedih dari nyari lapak kosong, ceritanya nyari lapak kosong di saat udah jam 11 orangnya nggak datang nih. Gua gelar dagangan, orangnya kunjung datang, gua masukin lagi karung lagi. Ada sehari gua sampai nggak dagang, bolak-balik gelar, datang orangnya, masukin, pindah lagi lapak, gitu lagi. Sehari gua nggak dagang. Dan yang paling sedih waktu dagangan gua dibuang sama si pemilik lapak itu. Di saat gua gelar dagangan, gua balik nganterin Rory ke gudang. Pas gua balik lagi ke lapak itu, barang gua udah dibuang-buangin. Dia datang, Om Lius nggak tahu. Iya, dibuang-buangin, dan dia marah-marah. Gue bilang ya salah saya, tapi ya maaf, saya pikir kamu nggak datang, nggak jualan. Ya harusnya izin dulu dong isi lapak orang. Ya gimana izin, saya juga nggak kenal kamu, dan saya juga nggak punya telepon kamu, nggak tahu sama sekali. Dan biasanya gue juga asal isi aja, mana ada lapak kosong gue numpang jualan. Dan pada akhirnya dari gua hasil jualan gitu, gua ngumpul ada uang sekitar waktu itu 3 juta. Nah, di uang 3 juta itu gua udah bisa ngontrak lapak bulanan, sebulan 500.000. Sisanya gua beli borongan, gua pajang lagi di lapak gua, beli borongan kali 2.000, gua jual 5.000-an. Gitu. Terus gua pindah ke Gede Bage, tapi masih tenda biru. Gua bawa uang sekitar 14 juta. Dari proses yang tadi. Gua bawa uang 14 juta, gua masih ngontrak toko, tapi gua udah bisa beli bal, buka bal. Dari gua buka bal, terus gua punya uang lebih nih, ya kan? Uang masih berlebih, toko gua udah penuh karena gua udah bisa buka bal kan, uang juga masih ada. Terus karena gua pengalaman di pasar, nggak selamanya bal ini selalu ready. Daripada gua nyimpan uang, mending gua beliin stok bal selagi ready. Selagi uang gua masih ada dan barangnya ready, gua beli, gua stok. Dijadiin barang berarti? Jadiin barang. Karena gua tahu barang ini ada saatnya kosong gitu. Nggak selalu ada ya? Nah, dari gua bisa nyetok 1 bal, 2 bal, sampai 10 bal gitu. Dari proses begitu, gua nyimpennya di tempat setrika, ulap, steam. Akhirnya barang ini udah mulai banyak gitu kan. Mulai banyak.
dan tukang setim pun udah merasa terganggu karena ruangan mereka tambah sempit dengan titipan barang saya yang begitu banyak. Nah, akhirnya gue putuskan nyari gudang kecil-kecilan, bisa ngontrak gudang kecil-kecilan. Saat itu kontrakannya itu 10 juta 1 tahun. Akhirnya gue pindahin lah barang itu ke gudang kecil-kecil. Berarti udah ada toko, udah ada gudang nih ya? Nggak bisa dibilang gudang juga, gue stok barang doang gitu. Iya. Gue posisinya bukan penjual bal. Nah gitu. Karena di Steam itu tadi kepenuhan ya? Nah, setelah gue stok itu di gudang, tiba saatnya barang mulai kosong. Gue masih punya barang nih. Iya, masih stok banyak nih. Disitulah teman-teman, lu ada terus barang lu dapat di mana? Gue kan punya stok. Lu memang nyetoknya di mana? Ini gudang kecil-kecilan gue. Lu ngontrak? Iya. Wah, lu jadi bos bal dong? Enggak, gue bilang kan stok barang aja, daripada gue nyimpan uang mending nyimpan barang. Nah di saat kosong kayak gini, gue punya stok, gue nggak bingung barang gitu. Tolong banget berarti ya? Lagi kosong punya. Iya, akhirnya teman-teman gue kan, wah lu bantu dong gue beli satu gitu kan. Gue pengen dagang juga, gue lagi kosong barang. Ya udah, lu beli. Tapi ini jualan bro, gue bilang. Gue harus ada untungnya dari bal ini. Gue juga kan ngontrak di gudang. Oh iya nggak apa-apa, lu minta untung berapa? Gue minta untung 200.000 per bal, kadang 100.000 gitu kan. Akhirnya dari mulut ke mulut, bahwa beli bal ini di si Lius juga ada gitu. Mulai gitu kan. Nah gue bukan bos bal gitu. Nah akhirnya gue ketemu yang namanya Haji Epi. Ini cerita Haji. Jadi singkat cerita, gua itu suka beli balnya di dia. Lagi pas nyetok-nyetok gitu ya? Iya, suka belanja ke dia gitu. Suka belanja ke dia, dan gua juga udah kenal lama sama dia waktu sama-sama masih dagang ecer. Tapi bukan teman dekat, nggak begitu dekat gitu, cuman kenal aja gitu, kenal selewat. Nah, dia udah jadi bos bal di Gede Bage ini waktu itu. Gua suka beli ke dia. Nah, pindahlah Gede Bage yang lama ke Gede Bage yang sekarang. Disinilah awalnya. Pindah ke Gede Bage sekarang, dia bilang, gua ngontrak karena tokonya sangat mahal waktu itu. Karena udah gedung ya. Itu harga satunya itu waktu itu 66 juta satu toko. Kontraknya? Harga. Oh, harga belinya? Belinya itu ukuran 2x2 dan itu hak guna pakai, bukan hak milik. Bukan hak milik ya? Ya sekarang ini yang toko sekarang 66 juta. Sementara gua jangankan untuk beli lebih, satu aja gua nggak cukup. Gitu karena gue juga cuman waktu itu cuman ada 40 juta beserta barang-barang gitu. Gua ngontrak toko itu 2x2. Iya. Tapi gua ngontrak 2 dibikin 1. Iya, di los ya. Di los. Kalau harganya ya sekitar 130 lebih gitu. Kalau ngontrak ya. Kalau beli. Kalau di los gitu. Iya. Kan 66 juta. Nah, gua lagi enak-enaknya dagang, si pemilik toko pengen dijual. Yang punya toko pengen jual aja. Pengen dijual 150 apa kalau nggak salah. 150 juta. Itu awal sekali gitu. Wah, gua udah pusing banget tuh. Gua mesti ngontrak toko kemana lagi, gua udah betah gitu kan. Udah bagus juga nih tempatnya gitu ya, udah cocok ya. Karena tempatnya di hook gitu kan. Wah, di hook, okay. Double hook lagi. Double, dua-duanya hook semua tuh toko. Akhirnya gue datanglah ke Haji Epi. Karena dia bos saya gitu kan. Karena langganan gue beli bal ke dia.
Pak Haji, gue bilang, ya kenapa Yus? Katanya, boleh nggak kalau saya ngomong dikit? Saya bilang, boleh, ada apa? Ini Pak Haji, kan selama ini saya ngontrak toko itu. Terus sekarang si pemilik toko tersebut, tokonya mau dijual. Saya minat beli itu toko, tapi saya nggak punya uang Pak Haji untuk seharga toko itu. Emang berapa? Sekitar 150 juta Pak Haji. Sementara kalaulah saya harus cari toko yang lain, belum tentu dapat yang sebagus ini. Kopi juga beda. Ya. Terus masalahmu apa? Katanya. Maumu apa? Ya mau saya begini Pak Haji. Kalaulah Pak Haji punya uang berkenan, gimana kalau Pak Haji aja yang beli toko itu, saya ngontrak ke Pak Haji. Daripada nanti dijual ke orang lain, belum tentu saya bisa ngontrak. Dipakai sendiri. Entah dipakai sendiri atau dikontrakin sama yang lain lagi. Kalau kamu belinya, kamu nggak punya uang kan? Ya uang saya ini cuma ada uang 40 juta Pak Haji, saya bilang. Ya udah. Kapan pembayarannya? Tanggal 3 Maret Pak Haji. Ini tanggal 29. Artinya selisih 4 harian lah ya, kata iya. Saya kebetulan mau berangkat ke Pakistan, katanya kan. Saya mau ngurus paspor dulu. Hari ini juga saya nggak bawa uang. Jadi tanggal 3 waktu pembayaran kamu datang ke sini. Bawa uang. Saya datang kan bawa uang 40 juta waktu itu. Tanggal 3 saya datang. Pak Haji, gimana? Mana uangmu? Ini Pak Haji. Berapa? 40? Iya. Berapa toko? Sekitar 150-an Pak Haji kalau nggak salah. Ya udah. Itu toko kamu beli. Ini uangnya. Kamu bayar. Nanti kamu dagang yang benar di sana. Ini bentar dulu Pak Haji, gimana ceritanya? Saya bilang main beli-beli aja. Ya udah kamu bayar dulu, nanti setelah pembayaran suratnya udah di tangan kamu, kepemilikannya, kamu datang lagi ke sini. Udah saya bayar kan? Kelar-kelar jam 3 atau jam 4 sore beres, saya datang lagi ke gudang Pak Haji. Bawa surat-surat ya? Nih Pak Haji suratnya. Ini gimana ceritanya Pak Haji? Saya bilang kan. Uang saya ditambahin 110 juta. 10. Gimana ceritanya Pak Haji? Saya mesti ngontrak berapa ke Pak Haji? Saya bilang kan, kalau mesti ngontrak. Atau gimana nih Pak Haji? Udah kamu nggak usah banyak mikir. Yang sekarang yang penting kamu dagang jujur, amanah. Di saat kamu dagang jujur, pasti kamu akan ketemu dengan orang jujur lagi. Di saat kamu berjualan amanah, pasti kamu ketemu sama orang amanah lagi, katanya kan. Sebaliknya, di saat kamu jadi pedagang yang culas, kamu akan ketemu lagi orang yang culas. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Dia bilang kan gitu. Wah ini saya belum ngerti Pak Haji, maksud Pak Haji apa nih? Saya bilang kan. Ya udah, sekarang kamu jualan yang tenang. Itu surat toko kamu simpan baik-baik, bawa. Saya nggak butuh toko. Terus uang Pak Haji gimana? Itu toko buat kamu, tapi kamu ngutang ke saya ya, yang 110 juta. Tapi hutangmu tidak berbatas. Di saat kamu udah mampu bayar, barulah kamu bayar. Pak Haji, Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu. Oh gitu Pak Haji, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bilang kan. Dia bilang. Akhirnya saya pulang. Saya mikir lagi nih. Iya. Lah, permasalahan gue belum beres ini. Gue nggak punya barang di toko, kan barang gue udah habis. Kebetulan barang itu habis gitu. Gue punya toko nggak punya barang, gimana judulnya? Masya Allah, gue bilang kan, ada-ada aja masalah ini. Toko nggak punya barang. Datang lagi ke Pak Haji. Pak Haji, saya bilang sebenarnya saya udah malu ke Pak Haji ini. Apalagi? Gitu.
Iya Pak Haji kan tahu sendiri. Uang saya segitu-gitunya. Saya beliin toko itu juga pakai uang Pak Haji. Saya bilang. Masih kurang nih. Banyak uang Pak Haji lagi beli toko itu daripada uang saya. Nah terus saya nggak punya barang, Pak Haji mau jualan. Masa toko doang nggak punya barang? Kamu bawa 6 bal barang itu katanya. Waktu itu Kronek dikasih dia. Bawa 6 bal, kamu isi tokomu. Bayarnya gimana Pak Haji? Sama seperti yang tadi di saat kamu punya uang bayar. Pak JP. Sehat selalu Pak JP. Pak JP masih ada? Ada dong. Sehat selalu Pak JP. Itu good father-nya saya. Wah, good father. Dan dia nggak pernah menampakkan dirinya di media sosial sedikit pun. Nggak seperti saya. Yang ini apa namanya? Star syndrome apa? Star syndrome apa ya? Pak JP. Nah, Tapi proses dia jualan itu berarti beda ya berarti. Maksudnya kalau kayak gimana tuh? Apa ada yang kelola apa yang gimana tuh kalau Pak JP? maksudnya Menjalankan bisnisnya Pak JP ini dia sendiri. Dia sendiri ya? Dia sendiri. Keren. Dia sendiri. Dan dia juga dari nol. Dia dari dagang onde-onde dari kampungnya. Bawa onde-onde. Makanan yang bulat-bulat, kalau di sini dibilang apa yang ada biji wijennya itu. Nah itu. Masih tinggal di daerah sekitar sini Pak JP. Iya. Undang kali ya? Dan dia nggak bakal mau diundang. Nggak mau dia anti sosial media. Nah itu, kalau kita Anti mau kamera. ketemu sama dia ngobrol, mungkin dia akan mau. Insya Allah orangnya welcome, tapi dia anti kamera. Nah, di sini saya dikasih barang sama Pak JP dan saya tidak sia-siakan, itu memang kebaikannya gitu. Saya tidak sia-siakan kebaikannya. Alhamdulillah mungkin karena rezeki dari Allah ya. Tapi melalui tangan dia juga karena dia usahanya juga halal, nggak neko-neko. Akhirnya itu berkah. Nggak sampai 1 tahun saya olah itu barangnya. Antara waktu 9 bulan atau 10 bulan, jangankan hutang bal, hutang toko pun itu terbayar lunas dengan saya. Tetap nggak sampai setahun berarti ya? 10 bulan. Nggak nyampe setahun. Luar biasa sih. Habis kelar, saya mulai udah nyetok bal lagi. Ada uang dikit, saya beliin bal lagi ke dia, Pak Haji beli bal. Dan saya simpan di gudang saya tadi. Akhirnya Pak Haji pun lihat, mungkin menilai saya di lapangan. Saya dipanggil, sini. Saya udah takut nih ada apa. Tumben-tumbenan Pak Haji nggak manggil saya. Duduk, diajak di kantor, di ruangan dia. Ada apa Pak Haji? Saya salah apa? Saya pikirkan. Kamu, itu saya udah punya karyawan ya, dagang ya, udah dibantuin orang. Tapi saya masih terjun tiap hari ke lapangan juga, jualan juga gitu kan. Bantu nyortir, bantu apa. Tapi saya udah mulai punya karyawan gitu, 1 orang gitu. Kamu kayaknya harus udah mulai suasana baru. Waduh, ada apa ini? Suasana baru. Sekarang kalau kamu saya kasih barang 50 bal dan itu bukan hanya hoodie Kronek aja, apa kamu sanggup jual? Barang apa aja Pak Haji? Ya ada jaket, ada celana, ada baju perempuan. Aduh, Pak Haji saya ini pengecer, cuman bisa jualan hoodie Kronek aja. Di situ kamu harus belajar, tingkatkan knowledge-mu. Asah lagi kemampuanmu, jangan hanya di situ saja. Kenapa saya bisa, kamu nggak bisa? Kata. Oke Pak Haji, saya sanggupin. Biarpun saya belum tahu sama sekali gitu, seperti cerita awal yang saya nggak tahu sama sekali, saya iyakan gitu. Siap-siap aja pokoknya. Siap, karena kembali ke tekad awal saya, suatu saat saya harus punya. Dan hari ini saya punya dagangan sendiri gitu. Dan saya diajak lagi untuk lebih memaksimalkan lagi gitu. Nambah produk. Dikasih barang itu. Gimana saya bayarnya dengan nilai yang begitu ratusan juta kan? Udah kamu jual aja lillahi ta'ala. Ini modal, terserah kamu mau jual berapa, yang penting kamu bayar segini ke saya. Untung buat kamu.
Saya jual habis. Akhirnya Pak Haji menilai lagi. Sampai saya dikasih 1 pack utuh. Satu Pack utuh. 1 pack itu lebih kurang 300 bal. Dan itu tanpa bayar, tanpa uang DP. 1 pack 300 bal. Lebih kurang 290 sampai 300. Dan prosesnya sama seperti ngasih 50 bal. Ya. Udah jual aja dulu gitu kan. Kapan kita bisa berbagi? Saya Pak Haji. Pak Haji Happy. Dan saya nggak perlu bilang nominalnya kayaknya. Iya. Banyak pasti. Nggak perlu bilang nominalnya. Akhirnya dengan 1 pack 1 brand saya dikasih 2 brand, artinya udah megang 2 brand. Tadinya brandnya Edgood, makanya nama akunnya Edgood. Pertama sekali dikasih pack Edgood. Awal mula nama itu ya? Ya. Dari situ ya. Edgood. Pertama saya dikasih pack Edgood, habis itu kasih pack JS, habis itu dikasih pack Hanuri, habis itu kasih pack yang sekarang lagi tenar, DO, SK, Star, sampai Yongjin. Dan sampai hari ini saya ini anak buah Haji Epi. Wah, mantap. Sampai hari ini. Dan yang saya bilang satu buat pesan Haji Epi, dia itu sampai detik ini kakak saya anggap guru saya dan sekaligus teman baik saya. Itu Haji Epi. Memang Haji Epi ini udah hadir. Bos saya. Ya, udah hadir. Kakak, guru, teman baik, dan bos saya sampai detik ini. Oke, untuk Pak Haji Epi, sehat selalu Pak Haji Epi. Ya, keberhasilan dari Om Lius ini sudah menjawab semuanya ya, gitu ya. Ya, karena saya dibilang waktu itu, dia bilang begini, dia pernah tunjukkan satu modal barang dengan lembaran kertas seperti ini. Iya. Saya lihat, kok murah bener Pak Haji modal barang ini. Kok gede untung Pak Haji. Maksud Pak Haji apa ngasih tahu saya seperti ini? Dia tunjukkan modal barang ini. Kalau kamu mau untungnya gede seperti ini, kamu harus bisa olah ini dan beli ini. Saya bukan sombong terhadap kamu, cuman saya memacu adrenalinmu supaya kamu bisa seperti ini. Dan kamu bisa gimana caranya kamu bisa mendapatkan kertas ini. Itu pesan dia. Motivasi tuh ya. Dapatkan olehmu. Kenapa saya bilang dia itu kakak saya? Karena berkat jasa dia menuntun saya seperti terhadap adiknya sendiri. Satu. Yang kedua, kenapa saya bilang dia guru saya? Yang saya ini bukannya orang baik. Saya ini orang buruk yang pengen menjadi orang baik. Orang buruk yang pengen menjadi orang baik. Sampai detik ini beliau selalu menasihati kalau ada saya salah atau apa, saya telat sholat atau bagaimana, dia selalu ingatkan sholat. Dan dia ingatkan jangan lupa bersedekah. Karena yang kamu akan bawa itu hanya kain kafan. Tak ubahnya seperti saya juga. Dan dia selalu ingatkan seperti itu. Kenapa saya bilang guru? Sampai saya dikasih challenge waktu itu, kalau kamu bisa jawab ini, saya akan berikan apa yang kamu inginkan dari saya. Tapi kamu jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya Pak Haji? Saya bilang, Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka, katanya. Untuk siapa Allah ciptakan itu? Ya saya jawabnya simpel kan. Anak SD pun bisa. Ya surga untuk orang yang baik, neraka untuk orang yang jahat. Salah jawabanmu, katanya.
Loh, kok salah? Saya bilang. Apa jawabannya Pak Haji? Surga Allah ciptakan untuk orang yang jahat. Orang jahat. Surga Allah ciptakan untuk orang jahat. Tetapi orang jahat yang mau berubah dan mau bertobat dan mengakui kesalahan dan dosanya. Sebaliknya, Allah ciptakan neraka juga untuk orang yang jahat, orang yang gak mau taat, tapi mereka bangga dengan kejahatan dan kemaksiatannya. Pada dasarnya semua orang itu berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi Allah akan berikan surga untuk orang yang berdosa tapi beliau mau bertobat. Dan sebaliknya Allah akan berikan neraka untuk orang yang berdosa dan dia bangga akan dosa-dosanya. Itu pesannya. Berarti pada saat itu nggak bisa jawab ya? Salah bisa. jawabannya kan? Jawabannya betul, tapi yang saya ingin jawaban dari kamu bukan itu. Karena yang saya ingin jawaban dari kamu itu, kita selaku manusia semuanya berdosa. Kalaulah orang tidak berdosa, itu bukan orang. Itu hanya malaikat. Malaikat. Betul. Sementara surga Allah ciptakan untuk manusia. Ingat, kamu mau berjalan ke arah yang lebih baik atau tidak? Itu amalu amalukum, amalmu amalmu dan amalku amalku. Saya cuman mengingatkan. Itu. Makanya sampai hari ini saya bisa seperti ini. Salah satu yang berjasa bagi saya itu Haji Epi. Dan saya tidak akan lupakan jasa beliau meskipun detik ini saya bisa beli barang sendiri. Tapi saya tidak akan pernah melupakan bahwa sampai mati pun bahwa Haji Epi itu tetap bos saya. Itu tetap kakak saya dan tetap guru saya. Ya, jangan pernah sia-siakan orang yang udah paling berjasa mungkin ya di hidup kita ya. Iya. Apalagi sampai bisa merubah pribadi kita kayak gitu. Ya. Nah, balik ke yang tadi Om. Jadi toko dan gudang yang ada di Hook itu tadi. Hook, double hook yang tadi. Toko. Ya, toko. Bisa sampai di sini dalam waktu berapa lama tuh? Pindah apa gimana nih di sini? Pindah Ya dari yang Hook itu tadi. dari enggak, maksudnya toko ya. Nah, toko sama gudang beda loh. Toko iya siap. Gudang buat nyimpan. Ini gudang dan itu toko. Sampai hari ini saya masih jual retail. Oh, masih ada ya? Masih ada. Oke, untuk teman-teman ceker, sekali lagi obrolan malam ini bersama Om Lius ini semakin lama tuh semakin seru. Jadi gua akan mempertanyakan yang berhubungan dengan dunia trip. Pertama kayak gini sih Om. Untuk Om Lius ini kan sekarang udah ibaratnya udah bisa dibilang banyak barang lah ya, banyak Amin. banyak barang, dan udah banyak juga seller-seller yang berada di luar dari Bandung ini mungkin udah biasa sering pesan di sini gitu kan. Alhamdulillah ada gitu ya. Trik dan kiat apa memanage para seller nih ya ke yang sering jajan di sini atau belanja di sini supaya nggak pindah ke lain hati? Ada gak kayak apa sih kayak memanage sellernya itu gitu? Saya mah simpel ya. Iya. Yang pertama, bagi saya silaturahmi itu nomor satu. Setuju. Bravo. Silaturahmi. Silaturahminya ya. Urusan belanja itu nomor sekian untuk saya. Lah kalaulah tidak silaturahmi itu nomor satu bagi saya nggak akan terima kalian di sini. Ya betul. Dan saya tidak akan bela-belain waktu pengen pulang sampai subuh begini. Sementara kemarin saya udah pulang, nggak pulang malah. Betul. Karena bagi saya silaturahmi itu nomor satu. Betul. Kenapa? Dari yang nggak kenal bisa menjadi kenal. Dari kenal bisa menjadi saudara. Kan begitu. Betul. Karena gini teman-teman, ya untuk selama ini sebelum saya dan teman-teman tim kemari, kita cuma bisa lihat Om Lius ini di live
streaming kayak gitu-gitu gitu. Jadi kita ada adrenalin buat coba yuk kita silaturahmi yuk ke tempatnya Om Lius. Jadi silaturahmi ya. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua jujur. Betul. Kunci. Jujur. Apapun jenis barang kita, bagaimanapun keadaan barang kita, kita review sesuai dengan fisik barang tersebut. Real ya. Real. Karena nggak semua teman-teman bisa beli barang itu secara COD langsung lihat. Apalagi di dunia live kan hanya melalui kamera. Sekarang virtual sih ya. Iya. Virtual. Virtual. Jadi reviewnya tergantung kita. Adapun barang robek kalau kita bilang mulus, si teman-teman kan nggak tahu. Betul. Iya. Tapi di saat kita kirim barang tidak sesuai dengan review, mereka akan kapok loh belanja sama kita. Jelek lah nama kita. Iya, dan mereka nggak akan mau belanja lagi. Yang kedua, artinya jujur ya, berusaha jujur. Dan yang ketiga, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan atau hilaf gitu. Di saat hari ini kita udah berusaha jujur review barang tersebut, kita bilang no minus, ternyata ada minus. Kita siap-siap dikomplain, siap-siap menerima komplainannya, dan kalau bisa pas respon lah. Iya. Karena bagi saya kepuasan konsumen itu nomor satu. Betul. Karena ya suka nggak suka ya, karena di dalam usaha apapun usahanya, nggak di dunia trip aja, kita harus benar-benar melayani ya, melayani keluh kesah si seller ini. Nah itu sih menurut saya ya, kalau untuk menjaga konsumen kita Supaya nggak kalian hati. ya. Terlepas dari itu lillahi ta'ala saja ya kan. Yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, intinya gitu aja, semaksimal mungkin melayani mereka supaya tidak berpindah ke lain hati. Tapi di saat mereka berpindah ke lain hati, artinya memang itulah qada dan kadarnya. Betul. Setuju. Gitu. Oke, itu trik atau kiat ya memanage seller yang sudah kayak sering belanja di Om Lius. Kalau misalnya gini Om, saya nih pendatang baru nih, misalnya. Yoi. Saya pendatang baru. Jadi langkah awal banget yang saya harus lakuin apa nih Om? Untuk kayak saya nih newbie nih, pendatang baru di dunia trip. Dagang trip ini ya, Iya. dalam tanda kutip, dan dagang trip ini. Yang pertama sekali, niat. Iya, niat. Itu langkah awalnya. Niatmu untuk apa? Pengen kaya? Pengen dibilang keren? Itu aja dulu sih ya. Iya. Atau pengen ibadah? Sebaik-baiknya niat itu, niatkan untuk ibadah. Apa kata lain dari ibadah? Ya kalaulah kamu belum punya istri, ya niatkan membahagiakan orang tua. Syukur-syukur bisa berangkatkan beliau haji. Kalaupun udah punya anak istri, bahagiakan anak istrimu. Cukupkan lahir batin mereka, kan gitu. Dan jangan lupa bersedekah. Niatkan seperti itu, artinya ibadah. Nah yang kedua, ilmu. Seperti yang saya bilang di awal cerita tadi, kamu punya uang banyak pun itu tidak akan menjadi jaminan kamu sukses dalam satu bidang usaha. Iya, betul, setuju. Kamu harus punya ilmunya. Orang nggak punya ilmu itu ibarat orang berjalan di tengah kegelapan dan dia tidak membawa cahaya sedikit pun. Bingung kan, nggak ada arah nih. Iya, nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ kan. Akhirnya badan kita sendiri yang akan sakit dan akan terluka. Ilmu itu diibaratkan cahaya. Di saat kita berjalan di dalam kegelapan dan kita membawa cahaya, insya Allah akan sampai. Karena kita mana jurang, mana tembok, gitu kan. Gitu, ilmu. Ya kan? Pertama ibadah, kedua ilmu. Setelah kamu mempunyai ilmunya, ya dalam artian nggak juga cari ilmu terus tanpa
berusaha dagangnya gitu kan, bukan hanya ilmunya saja, ilmu itu disertai dengan prakteknya gitu. Iya. Gitu. Lo yang saya bilang tadi, mungkin hari ini kalau cara saya ikut orang dagang karena saya memang nggak punya modal, tapi dari situ saya akan mendapatkan ilmunya. Nah, buat teman-teman yang udah punya modal tapi belum ada ilmunya, ya mungkin bisa bertanya ke temennya dulu, sesama pedagang barang ini gitu, tanya gimana sih jualannya, kalau yang ini jual berapa, kalau yang ini berapa, belajar dulu, lihat dulu. Dan yang ketiga, di tatkala kita memang benar udah pengen beli itu barang, pengen jual maksudnya, pengen jual itu barang, usahakan jangan langsung beli dengan kuantiti yang banyak. Meskipun hari ini saya jualan bal, usahakan jangan beli bal dulu. Ya kamu beli satuan dulu untuk meraba marketmu. Siap. Betul. Meraba marketmu. Jangan langsung buruk. Ya, jangan mentang-mentang kamu merasa punya modal yang besar, tanpa ilmu yang cukup, kamu langsung beli. Kamu akan kehilangan arah. Beli satuan dulu mungkin. Beli satu. Misalkan kamu beli satu brand A. Harganya misalkan 10.000. Kamu udah bisa ngebayangkan, ini barangnya brandnya A. Saya beli 10.000. Setidaknya, kalaupun kamu di saat mentoknya nggak bisa untung, kamu jual modal, itu kamu balik modal. Di saat kamu pun rugi, nggak mungkin kamu rugi 10.000 lagi. Paling 5.000 perak. Artinya efek kerugianmu sangat minim. Tapi di saat kamu udah bisa jual itu lebih dari 10.000, kamu tingkatkan knowledge-mu lagi, beli 2. Nah, kamu udah meraba pasarmu. Oh, artinya brand ini laku di pasar saya. Di saat kamu ketemu lagi dan harganya masih worth it, dalam artian worth it, kamu bisa untung lagi. Ya kenapa tidak beli 2? Begitu dan begitu seterusnya. Nah, di saat kamu merasa, wah saya udah bisa nih jual banyak nih, kamu mulai beli borongan, paket usaha tadi. Di saat kamu udah jago juga di dalam paket usaha, mulailah kamu buka bal. Karena pada dasarnya, baik itu jual paket usaha, baik itu jual retail, semua awalnya dari bal. Itu. Jadi ada tingkatan tahapannya yang perlu kita lalui. Ya, ada stepnya ya. Saran saya lebih ke situ. Meskipun hari ini saya jual bal, harusnya saya berbicara ya mending beli bal dong. Iya. Biar bal saya laku juga, tapi tidak seperti itu. Ya gitu nih teman-teman, ini menarik juga. Jadi ya nggak mentang-mentang si Om Lius ini banyak bal-balan, gue nggak mau ngomong kayak gini, nggak juga ya Om ya. Enggak. Karena memang yang kenyataannya memang seperti ini. Jadi harus ada stepnya, nggak mungkin langsung orang bisa sukses atau gimana. Ini untuk Om Lius, orang kalau udah dibilang sukses ya, dibilang sukses dalam dunia usaha apapun ya, iya dalam dunia usaha apapun. Menurut Om Lius itu kategori sukses itu orang bisa dibilang sukses itu seperti apa? Menurut pandangan Om Lius? Ini asik nih jawabnya nih. Kalau pandangan saya sih simple ya. Orang yang sukses itu orang yang bisa berguna untuk orang lain, yaitu sukses. Orang sukses itu adalah orang yang berguna untuk orang lain. Karena sekarang begini, kita ambil contoh saja. Barometer sukses itu gimana? Dengan kata uang yang banyak, lu punya uang 10.000 hari ini pengen 20.000 dong. Dan lu punya uang 20.000 pengen 100.000, 100.000 pengen 1.000.000, begitu seterusnya. Manusia ini nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Dan barometer orang sukses itu berbeda-beda loh. Lu mungkin bisa merasa kaya kalau lu udah punya uang misalkan 100 juta. Tapi di luar sana orang bisa merasa kaya kalau dia udah punya uang 1 juta. Jadi nominal bukan menjadi ukuran menurut saya. Yang menjadi ukuran dalam kategori sukses itu di saat kita bisa berguna untuk orang lain, itu kita sukses. Siap. Itu sih. Gitu aja ya Om ya. Simple. Yang penting kita bisa berguna nih untuk Ya. orang terdekat kita.
orang terdekat kita, Pertama itu sih, orang terdekat iya juga orang ya. terdekat, saudara, tetangga, dan masyarakat banyak. Dan hari ini saya belum sukses. Menurut Pandangan diri saya pribadi belum sukses ya? belum sukses karena saya ini belum berguna untuk orang banyak. Jangankan untuk orang banyak, mungkin orang terdekat saya aja mungkin saya ini belum berguna, belum bisa menjadi seorang suami yang baik atau seorang bapak yang baik atau seorang anak dari orang tua saya yang baik. Tapi kan Di saat kita mencoba merasa, terus ya. ya di saat kita merasa sukses, disitulah kelihatan ketidaksuksesanmu. Dan di saat kamu merasa pintar, disitulah kelihatan kebodohanmu. Dan di saat orang merasa hebat, disitulah kelihatan kelemahanmu. Karena apa? Sesungguhnya ilmu ini tanpa batas. Tanpa batas. Jadi jangan merasa sukses karena itu akan memperlihatkan ya kalau kita sebenarnya nggak sukses, Ya. gitu kan? Di saat kamu merasa sukses, kamu akan berhenti membantu orang lain. Iya, betul. Karena saya udah sukses nih, saya udah bantu orang lain, udah berhenti dong. Selesai. Gitu. Selesai, kan gua udah sukses. Kemarin gua bantu orang. Udah Ya stop udah, berbagi ya? stop. Gitu. Betul, betul. Jadi untuk pandangan dari kata sukses itu seperti itu ya, Om. Bagi saya seperti itu, nggak tahu bagi rekan-rekan di luar sana ya. Ini hanya pandangan saya pribadi lah. Oke, untuk teman-teman Jeker, tadi adalah perbincangan gue sama Om Lius ini yang menurut gue ini bisa menggugah diri gue sendiri sih sebenarnya gitu ya. Banyak sekali kata-kata yang bisa gue ambil atau intisari yang bisa gue ambil buat kelangsungan hidup gue nanti gitu. Oke, untuk Om Lius mungkin ada pesan moral untuk teman-teman Ceker, apalagi untuk teman-teman Ceker yang lagi senang-senangnya di dunia trip nih. Ya, buat pesan saya, terutama teman-teman yang bergelut di dunia trip ini ya, Iya. pesan saya yang pertama, di sini kan dalam tanda kutip ya, Iya. tidak ada newbie, tidak ada senior. Bagi saya sama rata. Malah menurut saya yang memang udah pemain lama, yang memang udah berpengalaman di dunia trip ini, mbok ya disupport yang newbie. Setuju. Ya dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara berbagi ilmunya, triknya bagaimana mengolah barang ini. Ya, ataupun mungkin sekarang lagi zamannya live begitu, live IG atau gitu. Mbok ya ajak satu panggung. Seller-seller yang kecil. Kan bukan sedikit gitu seller-seller yang udah besar, yang akunnya udah bagus. Followersnya banyak. Followersnya banyak, marketnya udah luas. Yang mbok ya kita apa? Sharing kan? Sharing, berbagi. Berbagi ilmu. Entah itu dengan cara kita ngasih kiat-kiat cara berjualan, atau itu diajak satu panggung dengan kita berjualan, bahwa kita ini memang benar-benar peduli sama mereka. Ya, enggak perlu waktu yang lama, tunjukkan saja kepedulian kita terhadap mereka. Jangan juga sampai menyita waktu kita sampai kita merasa dirugikan, seikhlasnya saja. Iya, betul. Sebisanya aja. Ya, nggak perlu juga berjam-jam, nggak perlu juga di hari apa dan di jam berapa, nggak perlu, sesempatnya kita. Nah, buat seller-seller yang newbie juga, jangan takut bertanya, jangan minder, jangan merasa kita ini, oh saya kecil, saya malu gitu, jangan. Karena masih banyak orang baik di luar sana. Mungkin hari ini ada satu orang yang jahat terhadapmu, tapi percayalah 1000 orang baik di luar sana menunggumu. Betul. Untuk yang para newbie jangan takut buat melangkah. Iya. Ya, yang kedua, mbok ya saling support, jangan saling sikut-sikutan. Ya, Betul. jangan merasa tersaingi, jangan merasa kita ini rezeki kita. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik terhadap orang lain, menunjukkan satu market yang bagus untuk orang lain, pelanggan kita akan pindah ke orang tersebut. Secara duniawi kasat mata kita, secara mata kasat atau secara penglihatan manusia, mungkin rumusnya betul, tapi penglihatan Allah berbeda. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku mengetahui yang kamu tidak ketahui.
Dan ingat, rezeki itu Allah sudah atur. Dan rezekimu nggak akan tertukar dengan rezeki saya. Apapun itu rumusnya. Dalam tanda kutip, di saat kamu memudahkan urusan saudaramu, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Hanya itu saja. Sesungguhnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan urusan kita. Hari ini kamu merasa besar karena Allah yang membesarkanmu. Betul. Manusia tidak ada hebat-hebatnya. Hari ini kamu punya akun yang begitu luas, begitu besar, followersmu yang banyak. Kalau besok Allah hilangkan akunmu, kamu bisa apa? Boring nggak kalau akun hilang? Ya, manusia ya kan? Kalau hari ini kamu gagah, berani, kuat, bisa pergi ke sana, pergi ke sini, bolak-balik ke sini. Kalau Allah lumpuhkan kakimu bagaimana? Dan kita harus ingat itu. Betul. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Manusia ini skillnya cuma 1%, brother. 99%-nya itu qada dan qadar Allah. Skill cuma 1%. 99% itu bantuan Allah. Qada dan kadarnya Allah, ketetapan Allah. Tidak lebih. Hanya berarti ya 1 sama 99 kan gitu. Tidak lebih. Itu pesan-pesan yang saya. Intinya jangan iri-irian. Hilangkanlah sifat. Di saat kamu mempunyai sifat senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, tidak ada obatnya di apotek. Kamu tidak akan bisa datang ke dokter manapun. Hanya satu obatnya, sholat tobat dan banyak berzikir. Maka hatimu akan bersih dari sifat iri dan dengki. Secara bisa di garis bawahi dan bisa disimpulkan, jangan sombong. Benar ya, jangan sombong lah gitu. Karena kita ini nggak punya daya dan upaya. Jangan sombong aja udah intinya. Ya teman-teman ceker, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Sama-sama. saya sudah dijamu di sini. Salam untuk anak dan istri. Om Leo, saya doakan sehat selalu. Amin. Ya. Dan semuanya keluarga sehat juga. Untuk teman-teman ceker, jangan lupa dukung saya terus agar saya bisa meningkatkan video-video yang lebih keren lagi. Dengan cara kayak gimana Om? Like, komen, dan subscribe Ya, channel YouTube-nya Rian Nyonyo. Rian Nyonyo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.